Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kana 'afuwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali hari ini dengan berzikir kepada Allah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Semoga salawat beriring salam selalu tercurah kepada suri teladan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita memiliki sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, di dalam setiap keadaan hidup kita. Bagaimana kita menumbuhkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di saat kita memperoleh kebaikan dan kenikmatan yang kita sukai, pun ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal-hal yang tidak kita senangi, menguji kita dengan hal-hal yang tidak kita sukai, kita pun mesti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keadaan-keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di saat kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian yang kedua adalah berhusnuzon di saat kita mendapati musibah dan ujian. Dan sudah kita lalui ulasannya. Kemudian yang ketiga adalah berhusnuzon di saat kita mencari rizki. Sudah kita lewati juga pembahasannya. Kemudian keadaan yang keempat, di mana kita perlu meningkatkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita berdoa kepada Allah. Ini yang akan kita kupas pada hari ini, bagaimana kita meningkatkan husnuzon kita di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang berhusnuzon di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memiliki hati yang yakin di saat dia bermunajat kepada Allah, di saat dia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kepada Allah, jazakumullah khair, maka dia berbaik sangka kepada Allah dan dia meyakini sepenuhnya bahwa doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang berbaik sangka di saat dia berdoa, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doanya. Kenapa? Karena Allah punya nama Mujib. Allah itu adalah zat yang maha mengijabah doa-doa hambanya, asalkan kita berdoa dengan hati yang yakin. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan hati yang setengah yakin, bahkan tidak yakin dengan doa-doa kita, maka jauh harapan kita doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajab, dalam keadaan hatimu yakin sepenuhnya bahwa doamu pasti akan diijabah oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a ahadikum min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah tidak akan mengijabah doa seseorang di antaramu jika ada orang yang berdoa dengan hati yang lalai, dengan hati yang ragu. Minta apa saja yang kita butuhkan. Dalam berdoa jangan pernah kita mengucapkan kalimat mustahil. Karena Allah punya satu kata sakti, kun. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, Allah tinggal berfirman kun, maka jadi. Allah bilang kepada api, kuni, jadilah kamu wahai api, bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah meminta kepada Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan unta betina di tengah-tengah batu itu, keluar unta betina. Ketika Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh. Kaum Samud itu adalah kaum yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tanah tempat mereka tinggal itu subur. Maka kalau kita ke Al-Ula itu sekitar 400 km dari Madinah, itu sepanjang jalan kiri kanan itu kebun-kebun kurma. Mereka diberikan kelebihan tanah yang subur. Apa kelebihan mereka yang lain? Wa tanhituna minal jibali buyuta. Kata Allah, kami berikan kelebihan kepada kaum Samud itu mampu memahat gunung-gunung batu itu menjadi rumah-rumah, tempat tinggal. Namun demikian, itu membuat mereka menjadi sombong. Mereka menolak dakwah Nabi Saleh, lalu mengatakan, wahai Saleh, kalau engkau benar utusan Allah, maka coba sekarang di tempat kamu berdiri ini, bisa nggak engkau keluarkan unta di tengah-tengah batu itu? Nabi Saleh berdoa kepada Allah, tiba-tiba di tengah batu itu keluar unta betina. Sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal, dan itulah mukjizat. Mukjizat itu artinya amrun khariqul adah, kejadian di luar nalar supaya orang-orang itu beriman kepada Allah. Namun demikian kaum Samud tetap tidak beriman. Justru mereka membuat rencana untuk membunuh unta betina. Dibunuhlah unta betina oleh seorang yang paling celaka hidupnya. Kadzabat Samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha. Ketika berdiri membunuh unta betina itu orang yang paling celaka di antara mereka. Keluar unta betina, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asalkan kita yakin di dalam berdoa. Angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya berangkat haji. Doa. Pertanyaannya, Bapak Ibu yakin nggak dengan doa itu? Yakin nggak tahun depan berangkat haji, Pak? Kalau kita nggak yakin, artinya kita sendiri yang menjadi penghalang doa kita. Jadi doa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita ingat dulu,
Nabi SAW menceritakan ada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Tiga orang yang sedang melakukan perjalanan. Karena hari itu sudah mulai gelap, akhirnya mereka istirahat di dalam gua. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka istirahat di dalam gua? Tiba-tiba menggelinding batu yang sangat besar lalu menutup pintu gua. Batu besar itu menutup pintu gua. Akhirnya mereka bertiga terperangkap di dalam gua dalam keadaan gelap, tidak ada bekal makanan apapun. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Nunggu ajal, Pak. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Dalam keadaan genting seperti ini, kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Sungguh kita tidak akan bisa selamat dari gua ini kecuali masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah kita kerjakan selama hidup kita. Doa. Laki-laki yang pertama berdoa, ya Allah, innali abawani saykhani kabirani wa kana la agbiku qablahuma ahadan wa la mala. Ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan aku punya kebiasaan setiap hari sebelum mereka tidur aku selalu menyuguhkan susu kambing segar untuk mereka berdua, sehingga mereka tidur dalam keadaan perut yang kenyang, dalam keadaan yang tenang. Jadi ini kebiasaannya anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, suatu hari kata dia, aku pergi keluar untuk mencari kayu bakar, lalu kemudian aku kemalaman pulang ke rumah. Ketika aku sampai di rumah, aku sudah membawa susu kambing yang sudah diperah itu. Rupanya kedua orang tuaku sudah tertidur, mungkin karena terlalu lama menunggu anaknya pulang. Kemalaman hari itu pulangnya. Kemudian saya tidak berani membangunkan keduanya, dan saya tunggu sampai mereka bangun, dan aku tidak akan memberikan susu itu kepada istri dan anak-anakku meskipun mereka meminta. Tidak akan aku berikan kepada siapapun sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Ditunggulah sampai kedua orang tuanya bangun. Ketika terbit fajar waktu subuh, kedua orang tuanya bangun, lalu kemudian dia berikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Ini birrul walidain. Meski orang tua dalam keadaan sudah lanjut usia, sudah renta, maka kita tetap berkewajiban birrul walidain. Selama mereka masih hidup, kesempatan bagi kita, pintu surga terbuka lebar untuk kita. Kalau mereka sudah tiada, maka sebagian dari pintu surga kita tertutup, pintu birrul walidain. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang ini? Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, kalau apa yang aku kerjakan itu merupakan amal soleh yang aku kerjakan ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba batu yang menutup pintu gua itu bergeser sedikit. Cret, geser. Ini bukan sinetron Indosiar, Pak. Ini nyata, Nabi yang kisahkan. Bergeser sedikit. Kalau misteri ilahi mungkin bergeser sampai terbang-terbang batunya ini. Ini nyata. Bergeser batu yang menutup pintu gua, tapi belum bisa untuk keluar. Kemudian laki-laki yang kedua berdoa, ya Allah, kata dia, Allahumma kanat li bintu amin wa kanat ahabban nasi ilayya wa aradtuhu an nafsiha. Kata dia, ya Allah, dulu aku punya seorang sepupu perempuan, bintu amin,
anak paman. Anak paman itu sepupu ya. Aku punya sepupu perempuan yang sangat cantik dan aku suka dengan dia. Dan aku sangat ingin untuk tidur dengan sepupuku itu. Berzina. Tapi dia selalu menolak karena perempuan ini adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Setiap kali saya merayunya, setiap kali saya ingin tidur dengannya, dia selalu menolak. Nah, pada suatu hari tiba-tiba ini wanita ini terdesak karena kebutuhan, karena dalam keadaan yang sangat sulit. Kemudian dia datang kepadaku, kata laki-laki ini, untuk meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian saya bilang kepadanya, saya akan memberikan pinjaman uang ini kepadamu dengan syarat engkau mau tidur dengan saya. Karena terpaksa, karena sangat butuh, wanita ini terpaksa mengiyakan. Oke, saya akan penuhi permintaan. Diberikanlah uang pinjaman itu. Tibalah saatnya kemudian laki-laki ini ingin meniduri perempuan tadi, sepupunya itu. Ketika sudah berada di dalam kamar, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Ketika laki-laki ini naik di atas tubuhnya perempuan ini, lalu perempuan ini mengatakan, ittaqillah, la tafuddal khatam illa bihaqqih. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau buka tutup botol ini kecuali dengan cara yang benar. Jangan kau rusak kehormatan wanita itu kecuali dengan cara yang halal. Kalau sudah ijab kabul, ini perbuatan haram dan ini terlarang. Kata laki-laki ini, seketika tiba-tiba tubuhku bergetar. Mendengar ucapan wanita itu, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku tinggalkan wanita itu dan aku biarkan dengan utang yang dia bawa, tidak perlu dia ganti uang yang dia pinjam. Mulai saat itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau aku meninggalkan perbuatan itu karena takut kepadamu, maka selamatkan kami dari gua ini. Sret, bergeser lagi pintu gua, tapi belum bisa untuk keluar. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku seorang pemilik perusahaan, jadi dia memiliki banyak karyawan yang dia pekerjakan ya. Ketika saatnya aku membagikan gaji mereka, upah kerja mereka, jadi upah kerja itu dibagikan sebelum keringat mereka kering, itu kata Nabi, jangan ditunda. Ketika mungkin kalau kita sekarang setiap tanggal 1 atau setiap tanggal 25 itu pembagian gaji. Nah, kalau sekarang gaji itu tinggal transfer ke rekening. Kalau dulu belum ada rekening, nggak bisa transfer. Zaman bahula kan, sebelum zaman Nabi. Jadi tiap tanggal gajian yang ditentukan itu, seluruh karyawan itu berkumpul untuk menerima gaji. Dan pemimpin perusahaan ini tidak pernah sekalipun terlambat di dalam memberikan gaji kepada karyawannya. Ketika saya membagikan gaji-gaji itu, ada satu karyawan yang tidak hadir. Dia tidak datang ketika aku memberikan gaji kepada mereka. Ditanyalah kepada teman-temannya, kemana si fulan? Nggak ada yang tahu, nggak ada informasi. Kalau sekarang tinggal WhatsApp, mohon maaf nggak bisa hadir, sedang berhalangan. Kalau dulu nggak ada yang tahu. Kemudian apa yang terjadi? Gaji orang yang tidak hadir ini disimpan oleh pimpinan perusahaan ini, disimpan, tunggu dia datang untuk mengambil gajinya. Ditunggu sehari 2 hari gak datang, ditunggu sebulan 2 bulan gak datang, ditunggu setahun 2 tahun gak datang. Akhirnya pemimpin perusahaan ini kemudian apa yang dia lakukan? Gaji karyawannya tadi dia belikan kambing, dia belikan sapi ya. Kemudian setelah kambing dan sapi itu besar lalu beranak pinak, jumlahnya menjadi banyak, dia jual lagi, dia belikan unta. Setelah banyak dia jual lagi, dia belikan kebun-kebun, sehingga menjadi banyak.
Jadi gaji karyawannya tadi dikembangkan jadi banyak. Nah, beberapa tahun kemudian tiba-tiba karyawannya tadi datang untuk menagih gajinya. Wahai bos kan pimpinan perusahaan, mohon maaf saya dulu tidak sempat datang mengambil gaji, dan hari ini saya datang untuk mengambil gaji saya yang dulu belum saya terima 1 bulan itu. Kemudian dia mengatakan, pimpinan perusahaan ini mengatakan, ini semua yang ada di hadapanmu, ada kambing minal ghanami wal ibili wal baqar, ada sapi, ada onta, ini adalah gajimu, silahkan diambil. Nggak percaya dia, nggak percaya, dikiranya bercanda bosnya. Jangan bercanda bos. Enggak, saya nggak bercanda. La astahzi'u bika, saya tidak bercanda, saya serius. Semua yang kamu lihat ini adalah hasil gajimu dulu, yang saya kembangkan menjadi kambing, menjadi sapi, menjadi onta, menjadi kebun-kebun, silahkan diambil. Dengan perasaan senang kemudian dia ambil seluruh gajinya itu tanpa meninggalkan seekor kambing pun, semuanya dibawa pulang. Ini pimpinan yang luar biasa hebat, perhatian terhadap karyawannya, taat kepada Allah, amanah, pemimpin yang amanah. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Ya Allah, kalau itu aku kerjakan ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkan kami dari gua ini. Tiba-tiba bergeser lagi pintu gua, seret. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin, sesuatu yang dianggap mustahil dan tidak masuk akal, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bergeser gitu pintu gua. Sebab kalau didorong bertiga itu nggak kuat, batunya besar. Tapi dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa waktu yang lalu di media sosial itu ramai, ada seorang guru wanita itu menceritakan tentang keadaan muridnya. Seorang siswi kelas 1 sanawiyah di Arab Saudi. Sanawiyah itu kalau di kita SMP. Nah, sekolah itu, sanawiyah itu, setiap waktu azan duhur itu adalah waktu istirahat sekolah. Ketika azan duhur, semua siswa dan siswi itu datang ke masjid untuk sholat. Setiap selesai azan, semua siswa dan siswi itu diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Selesai salat sunnah 2 rakaat, menjelang waktu qomat, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Diberikan waktu kepada siswa dan siswi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gurunya ceritakan. Semua siswa-siswi berdoa dengan khusyuk. Tapi ada satu siswi setiap hari yang selalu diperhatikan oleh gurunya ini, ketika teman-temannya selesai berdoa, dia tetap khusyuk berdoa sampai waktu qomat datang. Setiap hari. Kemudian dia datangi siswinya, dia tanya, wahai anakku, saya perhatikan setiap hari engkau khusyuk sekali berdoa. Apa sih yang kamu minta sama Allah? Apa yang dia katakan? Wahai guru, saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saya diberikan adik perempuan untuk jadi teman main. Rupanya dia ini anak perempuan tunggal. Saya merasa kesepian sehingga saya minta kepada Allah adik perempuan untuk jadi teman main. Anak SMP kelas 1 masih polos. Masya Allah, kata gurunya, semoga Allah mengabulkan doamu nak. Itu yang dia minta setiap hari, dia doa setiap hari. Suatu hari, kemudian gurunya ini cerita, suatu hari ketika dia sholat di rumahnya, anak perempuan ini pulang sekolah, sholat di rumahnya, dia berdoa kepada Allah seperti doa yang biasa dia panjatkan. Dia minta seorang adik perempuan, dan rupanya doanya itu didengarkan oleh ibunya di rumah. Ibunya dengar doa dia, meminta adik
perempuan. Akhirnya ibunya sedikit marah. Ibunya bilang, kenapa kamu minta adik perempuan? Kan ibu sudah ada anak perempuan, sudah ada kamu. Mintalah kepada Allah agar diberikan adik laki-laki, supaya ada perempuan, ada laki-laki. Kecenderungan kita kan biasanya begitu. Kalau sudah punya anak perempuan pasti ingin punya yang laki. Begitu sebaliknya. Kemudian anak ini bilang kepada gurunya cerita di media sosial itu, mulai saat itu doaku jadi banyak. Yang pertama doa saya, kata dia, saya minta adik laki-laki sebagaimana permintaan ibu. Jadi saya berdoa kepada Allah minta adik laki-laki sebagaimana keinginan ibu. Yang kedua, saya minta adik perempuan untuk jadi teman main saya sebagaimana yang saya inginkan. Jadi tidak lagi minta anak perempuan saja, tapi minta anak laki-laki. Yang kedua, minta anak perempuan. Ada lagi Pak yang ketiga. Yang ketiga, saya minta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan adik laki-laki untuk jadi teman main calon adik laki-laki yang pertama. Luar biasa itu. Adik laki-lakinya belum lahir, sudah dimintakan adik laki-laki untuk jadi teman main calon adik laki-lakinya. 3 doanya. Dia minta adik laki-laki sebagaimana permintaan ibunya. Yang kedua, dia minta adik perempuan untuk jadi teman mainnya supaya tidak kesepian. Yang ketiga, dia minta adik laki-laki lagi untuk jadi teman main calon adik laki-laki yang belum lahir, supaya calon adik laki-lakinya nanti tidak kesepian seperti dirinya. Jadi 3 adik yang dia minta. 2 tahun berlalu. Rupanya dia minta agar diberikan adik itu, adik perempuan itu, dia doa seperti itu sejak kelas 5 SD. Sejak kelas 5 SD. 5 tahun kemudian baru dikabulkan. Kelas 3 SMP, 2 tahun kemudian gurunya sudah lupa kisah ini. Di satu pagi ketika masuk sekolah, tiba-tiba dia datang kepada gurunya itu. Dia berlari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai guru, dia menyampaikan kabar gembira. Saya ingin menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Tadi malam ibu saya melahirkan anak kembar 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Seperti permintaannya. Masya Allah. Ibu-ibu boleh coba tuh. Persis seperti apa yang dia minta. Mustahil gak bagi Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah, asalkan kita yakin. Dan kadang-kadang kita itu baru sekali 2 kali berdoa itu sudah merasa bosan. Nampaknya Allah belum mengabulkan doaku, nampaknya Allah tidak mengabulkan doaku. Tidak. Doa itu harus diulang. Nabi Musa dan Nabi Harun itu nabi, Pak. Berdoa agar dihancurkan Fir'aun itu kapan dikabulkannya? Setelah 40 tahun berdoa tanpa henti. Setiap hari berdoa tanpa henti agar Fir'aun itu hancur, itu selama 40 tahun. Itu nabi, rasul. Jadi jangan bosan ketika kita berdoa. Jangan putus asa di dalam berdoa, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat dikisahkan oleh teman saya di Madinah, salah seorang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Bandar Balila. Saat ini beliau imam di Masjidil Haram bersama Syekh Sudai, Syekh Mahir dan yang lainnya. Profesor Dr. Bandar Balila. Syekh Bandar Balila itu sekarang salah satu sebab utama kenapa beliau bisa menjadi imam Masjidil Haram itu karena doa kedua orang tuanya. Orang tuanya itu berdoa semoga suatu hari nanti Bandar Balila ini menjadi imam di Masjidil Haram. Dan orang tuanya berdoa tanpa henti selama 19 tahun. Baru dikabulkan. 19 tahun.
Jadi kita doa, Pak, mudah-mudahan nanti saya jadi imam Masjidil Haram, mudah-mudahan nanti saya bisa jadi imam di Masjid Nabawi. Mustahil nggak, Pak? Nggak mustahil. Minggu lalu Kamis tanggal 4 Juli saya jadi imam di Masjid Nabawi. Mustahil nggak? Saya jadi imam di Masjid Nabawi. Ceritanya kita telat sholatnya, jadi imam masbuk. Jadi bukan imam utama. Jadi kita City Tour Madinah itu siang hari, kita mampir di kebun kurma. Nah, sholat jamak maghrib isyanya di Masjid Nabawi. Tapi telat, jadilah imam. Imam di pelataran, Pak, bukan di masjidnya. Tapi kan yang penting imam di Masjid Nabawi, Pak. Tidak ada yang mohon kepada Allah, doa kepada Allah. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, bukankah tanpa berdoa Allah tahu apa yang kita inginkan? Tanpa memohon pun Allah tahu apa yang kita inginkan, baru terbesit di dalam hati itu Allah sudah tahu, Pak. Tapi kenapa kita perlu memohon kepada Allah? Makanya dulu guru saya pernah bilang, Allahu yarham, ya, tapi nggak benar juga apa yang beliau sampaikan. Dia bilang doa itu nggak usah ribet-ribet. Kalau kita kan doa itu masya Allah panjang-panjang. Sholatnya, selesai sholat misalnya, kadang-kadang lebih panjang doa daripada sholatnya. Ya. Doa minta apapun, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku tidak poligami, ya Allah. Banyak doanya. Ya Allah, berikan rezeki, ya Allah. Doa apapun itu. Nah, kata beliau, doa itu nggak perlu ribet, nggak perlu panjang-panjang. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau, selesai. Ya kan Allah tahu apa yang kita mau. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau, selesai. Ya, tapi nggak benar juga begitu. Karena itu tidak menunjukkan keseriusan di dalam berdoa. Kalau berdoa itu mesti serius. Kalau belum dikabulkan sekali, minta 2 kali, minta 100 kali, minta 1000 kali. Siapa yang paling sering mengetuk pintu, maka dia yang paling berpotensi untuk dibukakan pintunya. Terus kita ketuk pintu langit, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Minta khusus, minta dalam keadaan hati yang yakin. Jadi jangan berputus asa ketika sekali 2 kali kita berdoa Allah tidak mengabulkan. Inilah makna kita berbaik sangka kepada Allah di saat kita berdoa. Saya sudah minta, saya sudah perbaiki ibadah, saya sudah banyak sedekah, saya sudah berpuasa. Bukankah doa orang berpuasa itu mustajab? Tapi kenapa nampaknya Allah belum kabulkan doaku? Ya, kadang-kadang yang Allah kabulkan itu sebagian doa. Kadang-kadang sebagian doa tidak Allah kabulkan. Karena Allah punya cara di dalam mengabulkan doa hambanya. Ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengabulkan doa hambanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin. Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah permintaan selama di dalamnya tidak ada permintaan dosa dan selama di dalamnya tidak ada pemutusan silaturahim. Jadi orang yang memutuskan silaturahim diantaranya adalah menjadi sebab utama terhalangnya doa. Illa a'tahullahu ihda salasa khisal. Kalau kita berdoa kepada Allah selama tidak ada dosa di dalamnya dan selama tidak memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita dengan salah satu di antara 3 cara Allah di dalam mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, bagaimana cara Allah mengabulkan doa hambanya? Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Allah ta'jilkan pengabulan doanya.
Jadi yang pertama, cara Allah mengabulkan doa hambanya adalah dengan cara ta'jil. Ta'jil itu apa, Pak? Ta'jil itu di Ramadan. Ramadan ngabuburit sore-sore cari takjil. Takjil itu dalam pemahaman kita maknanya adalah bakwan, kolak, es cendol, itu takjil. Padahal makna takjil ketika kita berpuasa, takjil itu artinya menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Artinya orang yang berpuasa itu ketika berbuka itu harus takjil. Takjil itu artinya apa? Menyegerakan berbuka. Tapi kemudian maknanya sekarang bergeser. Takjil itu biji salak, takjil itu risol. Menyegerakan. Artinya apa? Allah menyegerakan pengabulan doa hambanya. Begitu dia minta, Allah langsung kasih. Contoh apa? Ya Allah, berikan aku kesembuhan. Langsung Allah kasih kesembuhan hari itu juga atau besoknya. Langsung dia sembuh. Ya Allah, beri aku rizki yang halal. Langsung diberikan rizki yang halal. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan perjalananku ya Allah. Langsung dimudahkan, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pikir ini kita semua pasti sudah merasakannya. Makanya pentingnya kita berdoa di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman, kata Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah di dalam mengabulkan doa hambanya adalah imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Allah hindarkan kita dari keburukan semisal dengan apa yang kita minta. Mungkin Allah tidak langsung kasih apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari keburukan. Allah hindarkan kita dari bahaya. Ya. Mungkin kita minta apa gitu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku ini, kita minta spesifik, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah mengabulkannya dengan cara yang lain. Allah mungkin tidak kasih apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari kecelakaan. Misalnya kita minta mobil, ya Allah, mudah-mudahan bulan depan saya bisa beli mobil. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu belum mampu beli mobil. Allah tidak kasih apa yang kita minta, tapi mungkin Allah tahu yang terbaik. Kalau kita punya mobil, kita belum lancar bawanya, kita bawa di jalan raya, kecelakaan, buruk bagi kita. Jadi Allah hindarkan kita dari keburukan, Allah hindarkan kita dari kecelakaan. Mungkin Allah tidak kasih apa yang kita minta, tapi Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita keluarga yang harmonis. Itu bagian dari cara Allah di dalam mengabulkan doa hambanya. Yang ketiga, wa imma ayyudakhkhira lahu fil akhirah. Yang pertama tadi ta'jil, langsung dikabulkan permintaan hambanya. Yang kedua adalah tasrif, dihindarkan dari keburukan. Yang ketiga, tadkhir, Allah simpan doa kita untuk menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Maka yang paling utama ketika kita berdoa, minta akhirat dulu baru dunia. Kalau kita doa, Pak, duluan mana, minat dunia atau akhirat, Pak? Kalau kita berdoa biasanya duluan minta dunia atau akhirat, Pak? Alhamdulillah. Jadi minta akhirat dulu. Makanya ketika kita berdoa itu puji-puji Allah dulu, salawat kepada Nabi dulu. Ini diantara doa yang mustajab. Maka kalau kita berdoa itu biasanya diawali dengan alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli wa sallim, dan seterusnya. Setelah itu baru berdoa. Itu adab doa yang paling baik. Minta akhirat, minta dunia. Makanya ada doa sapu jagat, mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Minta anak yang soleh, minta rizki yang berkah, itu kan kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta diselamatkan dari azab kubur, minta dimudahkan ketika melewati sirat, minta agar diringankan hisab kita, minta agar dikumpulkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman, bersama baginda Rasul. Itu kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Maka doa sapu jagat itu doa yang luar biasa.
Doa yang luar biasa, doa yang selalu dipanjatkan Nabi. Nabi ketika keliling Ka'bah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad nggak ada doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dahsyat doa ini. Mencakup seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi cara Allah yang ketiga di dalam mengabulkan doa, Allah tidak kabulkan dan Allah tidak langsung ijabah di dunia, tapi Allah simpan doa kita untuk kebaikan kita di akhirat. Terutama kalau kita minta doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ini doa dahsyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa dilindungi dari alam kubur, dilindungi dari padang mahsyar dan seterusnya. Jadi Allah simpan ini untuk kita nanti di akhirat, sehingga doa-doa itu akan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kita dan memberatkan timbangan amal baik kita. Dan doa-doa itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ini yang paling utama. Jadi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Sehingga kalau kita berdoa dengan apa yang kita minta secara spesifik, namun nampaknya Allah belum mengabulkan doa kita, itu bisa jadi Allah palingkan kita dari keburukan. Mungkin Allah tidak langsung ijabah apa yang kita minta, tapi Allah mengijabah doa kita dengan cara yang lain. Allah hindarkan kita dari keburukan yang tidak kita sukai, atau Allah simpan doa kita untuk kebaikan kita di akhirat. Allah tidak mengijabah apa yang Allah tidak memberikan langsung apa yang kita minta, karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Ya. Allah pasti tahu yang terbaik. Doa minta kepada Allah, dan diantara yang paling penting adalah doa minta hidayah. Doa minta hidayah agar kita kuat, agar kita kokoh, agar kita istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas Islam ini hingga akhir hayat kita. Jadi itu kekuatan doa. Jadi jangan remehkan doa, apalagi kalau kita sedang berpuasa misalnya, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Nah, besok ini kita puasa, Senin, Selasa, insya Allah kita puasa sunnah 9 dan 10 Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Muharram, tanggal 10. Kalau tidak bisa 2 hari, tanggal 9, tanggal 10, ya tanggal 10-nya saja. Kalau bisa 2 hari, tanggal 9-nya. 9 itu puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu sunnah. Yang dikerjakan Nabi itu adalah puasa Asyura, tanggal 10-nya. Nabi belum pernah puasa tanggal 9-nya, tapi dia puasa tanggal 9 itu juga sunnah. Karena para sahabat bertanya saat itu, wahai Rasulullah, bukankah orang-orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10? Orang-orang Syiah juga puasa kan tanggal 10. Nah, orang-orang Yahudi itu puasa pada tanggal 10 untuk merayakan hari raya mereka. Puasa tanggal 10 Muharram itu. Kemudian kata Nabi, untuk menyelisih orang-orang Yahudi supaya tidak sama dengan mereka, tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10, ditambah 1 hari sebelumnya. Nah, belum sampai tahun depan Rasul wafat. Jadi hanya sebatas keinginan, belum dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi itu juga menjadi sunnah. Karena kata para ulama ahli hadis, sunnah itu ada 4. Yang pertama qauliyah. Qauliyah itu ucapan Nabi, hadis. Hadis itu kan ada 4. Hadis itu sama dengan sunnah. Yang pertama ucapan Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat. Jadi Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Yang kedua sunnah itu adalah fi'liyah. Nabi tidak mengucapkannya, tapi Nabi langsung melakukannya. Siapa yang menceritakannya? Para sahabat. Dan hadis fi'liyah itu paling banyak dikisahkan oleh istri beliau, Ibunda Aisyah, karena beliau yang sering menyaksikan Nabi SAW. Contohnya Aisyah mengatakan, karena Nabi yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi. Nabi itu kalau memulai sesuatu itu suka memulai dari yang kanan, masuk masjid yang kanan, pakai alas kaki mulai dari yang kanan. Jadi perbuatan Nabi disaksikan langsung oleh para sahabat dan mereka yang menyampaikan tata cara Nabi sholat. Jadi Nabi tidak mengatakan kalau sholat begini, tapi Nabi langsung yang menyaksikan bagaimana tata cara Nabi sholat, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takrir, ketetapan hukum. Bukan Nabi yang melakukannya, tapi sahabat. Namun tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu takrir. Contoh takrir itu adalah salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu itu yang pertama melakukan siapa?
Bilal, bukan Nabi. Kata Nabi, wahai Bilal, saya dalam mimpi mendengar bunyi terompahmu di dalam surga. Mimpinya Nabi kan wahyu, beda dengan mimpi kita. Bilal itu saking mulianya, meskipun dia dari Afrika, bekas seorang budak, tapi karena keimanannya kepada Rasulullah SAW, sandalnya masuk surga. Sandal kita masuk mana, Pak? Bilal itu sandalnya saja masuk surga. Apa amalanmu yang istimewa sehingga bisa seperti itu, kata Nabi. Bilal juga bingung. Rasa-rasanya saya tidak punya amalan yang istimewa. Saya jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi ya Rasul, saya itu punya satu kebiasaan. Barangkali ini yang menyebabkan sandalku terdengar olehmu di surga. Setiap selesai wudhu, aku selalu sholat 2 rakaat. Ternyata itu yang menjadikan bunyi terompahnya Bilal itu terdengar di dalam surga. Maka itu menjadi sunnah, ketetapan, karena tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ukilat dobu ala ma'idatir Rasul, atau yang kedua, di zaman Nabi para sahabat itu makan biawak. Ketika dalam perjalanan tidak ada yang dimakan, semuanya kelaparan. Yang ada hanya biawak. Belum ada nas dari Rasul yang mengatakan biawak itu halal atau haram. Kemudian para sahabat beristihad, beliau makan biawak. Biawak dulu beda dengan biawak di Indonesia. Biawak di Saudi itu biawak padang pasir, makannya rumput. Jadi bukan biawak kita yang makannya bangkai. Nah, ketika mereka sudah makan, kemudian kembali ke Madinah, mereka infokan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkarinya. Itu namanya takrir, ketetapan. Yang keempat, para ulama mengatakan ada tambahan satu lagi, ya, sifat Nabi. Nabi itu pemaaf, Nabi itu penyabar. Itu 4 hadis. Nah, oleh para ulama ada tambahan satu lagi, yang kelima, namanya hammiyah. Sunnah hammiyah. Hammiyah itu adalah keinginan Nabi yang belum tercapai. Contohnya adalah puasa tanggal 9. Nabi sudah berniat untuk mengerjakannya, tapi belum tercapai karena terhalang oleh ajalnya, sehingga itu juga menjadi sunnah. Maka berpuasa pada tanggal 9, pada tanggal 10. Nah, ketika berpuasa itu nanti perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa, apalagi menjelang waktu walissaimi inda fitrihi da'watun la turad. Kata Nabi, orang yang berpuasa, doanya menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Menjelang buka puasa itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, dan sepanjang hari orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Atau di waktu-waktu mustajab yang lain, hari Jumat menjelang terbenam matahari, di waktu pagi seperti ini, antara azan dan iqamah, selesai salat fardu, dan waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, sepertiga malam terakhir bangun, mohon kepada Allah dengan hati yang yakin bahwa doa kita akan mampu menembus pintu-pintu langit, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka yang keempat yang perlu kita tingkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita berdoa, yakinlah bahwa doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 keadaan. Masih ada 1 poin lagi, karena di awal kita sudah menyampaikan ada 5 keadaan di mana kita perlu meningkatkan husnudzon kita kepada Allah. Nanti yang kelima itu adalah husnudzon di saat ajal menjemput kita. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa kembali. Barakallahu fikum, hadanallahu wa ikum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekali lagi perlu kita kuatkan doa kita, yakin dalam berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Bukankah Allah sudah tahu apa yang ada dalam benak kita? Doa itu menunjukkan kelemahan kita kepada Allah. Dengan doa artinya kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin dengan husnudzon kita Allah mampu memenuhi apa yang kita minta. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Tafadhal. Baik Bapak dan Ibu, berhusnudzonlah saat kita berdoa kepada Allah. Allah adalah zat yang maha mengijabah doa-doa hamba.
maka berdoalah dengan hati yang yakin kalau doa kita akan diijabah, karena sungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa-doa dari hati yang lalai dan ragu. Jangan lelah dan bosan dalam berdoa, karena Allah akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang selama itu bukan untuk maksiat dan tidak memutuskan silaturahim. Sebelum masuk tanya jawab, Bapak dan Ibu, ada sebuah informasi bahwasanya alhamdulillah dalam 2 hari ini tengah dilakukan general cleaning, yaitu membersihkan bagian-bagian dalam masjid, termasuk dalamnya tempat wudhu dan toilet, yang mana kegiatan ini terlaksana atas infak dan sedekah dari Bapak dan Ibu jamaah serta bantuan dari Yayasan Masjid Jami Harapan Jaya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Boleh untuk 3 orang penanya kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bapak Haji Sultoni, Pak Haji Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang hari yang terakhir dan juga cerita 3 orang soleh yang masuk goa kemudian dengan wasilah gitu Pak ya. Artinya, nah pada saat doa itu, doa yang mungkin sesuai SOP gitu ya, kita juga baca hamdalah seperti Ustadz bilang tadi ya. Tapi kalau suatu saat kita dalam kesusahan seperti ilustrasi yang 3 orang terjebak di goa gitu ya, apakah itu yang paling husnuzon pada Allah gitu ya? Misalkan mobil mogok di jalan gitu ya, di jalan tol gitu ya, malam hari, bengkelnya jauh, HP-nya juga lowbat gitu ya, kemana gitu ya, terus dalam kesulitan itu langsung saja bermunajat, dan juga kita mungkin meneladani seperti kisah 3 orang soleh itu gitu ya. Jadi nggak usah alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya gitu ya. Apakah mungkin seperti itu ya? Artinya pintu langitnya langsung terketuk gitu ya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, itulah yang paling mungkin yang paling mudah dikun-fayakunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, sebelum masuk ke pertanyaan saya masalah doa, bahwa sejak lahir telah diriwayatkan bahwa setiap jiwa manusia itu, bahwa Allah SWT adalah memberikan 2 benih, yaitu benih fujur dan buah benih takwa. Nah, kedua sifat ini tentunya adanya kontradiktif, yaitu sifat fujur adalah sifat hal yang buruk, termasuk adalah munculnya penyakit hati. Yang kedua adalah sifat-sifat takwa, yaitu terbenam adalah kebaikan-kebaikan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana proses untuk merubah atau meningkatkan kualitas dari yang fujur ke takwa, atau bersifat hati yang baik. Kita selalu sehingga kita memiliki berprasangka yang baik gitu. Yang kedua, kaitannya dengan doa. Doa itu ada 2 yang langsung kita itu kepada Allah, sama melalui wasilah seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bisa melalui amal-amalannya, bisa melalui para ulama, gitu. Nah, tapi itu artinya masih bisa dipertanyakan kesahihannya. Bagaimana kalau kaitannya dengan bahwa kita doa, tapi hati kita masih belum bersih? Nah, gitu. Apakah kita bisa? Bahwa doa itu seperti Pak Ustadz katakan, bahwa doa itu tidak selalu langsung diijabah, tapi ditunda, entah itu dalam bentuk waktunya kapan atau dalam bentuk yang lain. Tapi kalau dari punya sifat tadi, kan manusia kan dari asalnya punya benih yang wujud. Ini gimana Pak Ustadz? Mohon mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu penanya berikutnya kalau ada.
Bapak Haji Musinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad, pertanyaan saya, tadi seseorang melakukan kebaikan dan kebaikan itu seakan-akan ditawasulkan, dimintakan ke Allah, diganti di dunia. Pertanyaannya, karena dikabulkan, apakah perbuatan baiknya itu seakan-akan udah ditukar, udah dikasih di dunia, masih dapat pahala nggak di dunia? Oh, di akhirat. Karena doa yang belum terkabul itu katanya adalah tabungan kita di akhirat. Jadi apakah kalau yang sudah dikabulkan di dunia itu sudah di akhirat sudah di. Dan begitu juga Ustaz, pertanyaannya, kalau orang melakukan kesalahan atau dosa dan itu dia sudah menerima karmanya di dunia, misalkan dia berbuat zina, terus dia kan dirajam di dunia, atau dia mencuri sudah dipotong tangannya, itu apakah di akhirat masih ada dosa itu atau sudah, karena sudah diberikan di dunia balasannya, jadi dia sudah tidak menerima siksa lagi di akhirat? Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsira. Yang pertama, doa yang dipanjatkan dalam keadaan yang terdesak itu adalah doa yang paling mustajab, seperti yang dialami oleh 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan hidup kita sempit, Allah jadikan keadaan hidup kita dalam keadaan yang paling sulit. Hikmahnya apa? Wa ilaina yurja'un, agar kita kembali hanya kepada Allah. Jadi sengaja Allah dalam tanda kutip membuat hidup kita begitu susah, begitu terdesak, supaya kita berdoa kepada Allah, supaya kita hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dan doa yang dipanjatkan dalam keadaan sangat terdesak itu adalah doa yang mustajab, bahkan dalam keadaan mengancam Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Doa itu kan meminta kepada Allah, artinya menyuruh Allah. Nah, menyuruh itu dalam bahasa Arab boleh dalam konteks doa. Ya Allah turunkan hujan, itu kan menyuruh Allah menurunkan hujan. Kita ingat dalam perang Badar kan? Dalam perang Badar itu Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan terdesak. Kemudian Nabi SAW berdoa yang terkesan seperti mengancam Allah dalam tanda kutip. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kalau tidak engkau menangkan Islam pada hari ini, maka engkau tidak akan lagi disembah di kemudian hari. Kan gitu doa Nabi. Itu terlihat seperti mengancam Allah. Padahal bagi Allah, mau ada orang sembah, mau tidak ada orang sembah Allah, tidak akan kurang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berdoa seperti itu, dan Allah kabulkan. Allah turunkan para malaikat di perang Badar itu 6.000 atau 3.000 malaikat itu. Dia dimenangkanlah Islam. Jadi doa dalam keadaan yang sangat terdesak itu adalah doa yang paling mustajab. Dan dicontohkan tadi di tengah jalan dalam keadaan terdesak, ketika kita mengalami kesulitan, minta kepada Allah, minta dengan adab-adab berdoa yang baik, kemudian mulai dengan hamdalah dan memuji Rasul, atau minta langsung, tidak perlu dengan bahasa Arab. Kalau kita, ya Allah berikan kemudahan dalam perjalanan ini, ya Allah ini mesin mobil mati, mudah-mudahan bisa hidup. Berdoa, doa dengan bahasa apapun yang kita pahami, karena Allah adalah zat yang kulli syai'in alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui, tapi dengan catatan bahwa kita berdoa dengan hati yang yakin. Yakin dengan hati yang khusyuk menunjukkan kita benar-benar butuh terhadap pertolongan Allah, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi itu yang pertama. Doa yang paling mustajab diantaranya adalah doa yang kita panjatkan di saat kita dalam keadaan sangat terdesak, karena Allah jadikan keadaan itu supaya kita memohon dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syams, ya. Surat Asy-Syams itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu diberikan 2 pilihan. Wa nafsim wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jiwa manusia. Nah, ketika Allah menciptakan jiwa manusia itu Allah memberikan dua kecenderungan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan kefajiran, jalan kefasikan, jalan keburukan, dan Allah berikan dia pilihan jalan ketakwaan. Kita yang memilih. Allah memberikan kepada hambanya hurriyatul ikhtiyar, kebebasan untuk memilih. Tapi kita harus ingat, setiap pilihan yang kita ambil semuanya memiliki konsekuensi. Bahkan kalau kita memilih jalan kekafiran juga Allah biarkan. Kan dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu datang dari Allah. Islam itu sudah jelas, Allah sudah sampaikan semuanya melalui Al-Qur'an, melalui Rasul. Tapi Allah memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk memilih jalan hidupnya. Kalau dia mau silahkan dia beriman, wa man syaa'a falyakfur. Kalau dia mau silahkan dia pilih jalan kekafiran. Tapi semua ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Tapi kami akan siapkan neraka jahanam bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang memilih jalan kekafiran. Tapi pilihan itu terserah kita. Mau pilih jalan ketakwaan, mau pilih jalan kefasikan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, yaitu dengan memilih jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi dunia akhirat bagi orang yang mengotori jiwanya dengan memilih jalan keburukan dan jalan kefasikan. Nah, jiwa manusia selalu dikelilingi oleh dua jalan dan dua sifat ini. Karena memang manusia diberikan akal, juga diberikan nafsu. Berbeda dengan penciptaan malaikat, berbeda dengan penciptaan hewan. Kalau malaikat diciptakan hanya dengan akal yang bermuara kepada agama. Makanya malaikat itu tidak ada yang maksiat sedikit pun. Semuanya taat kepada Allah. Ada yang sujud terus kepada Allah. Ada yang tugasnya dari awal penciptaan langit dan bumi sampai hari kiamat hanya memikul arsy. Taatnya mereka kepada Allah. Karena mereka tidak diberikan nafsu, sehingga mereka tidak maksiat. Sementara hewan hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Itu hewan. Enggak bisa berpikir hewan itu, hanya nafsu saja. Tapi kalau manusia diberikan dua pilihan, diberikan akal yang bermuara kepada wahyu, yang kedua diberikan nafsu. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mampu mengalahkan nafsunya dengan akalnya. Bagaimana kita mengalahkan dominasi nafsu dalam kehidupan kita? Prosesnya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita? Melatih, mentarbiah diri kita agar memiliki akhlak yang baik. Dengan beribadah, dengan menuntut ilmu, dengan berdoa, dengan berzikir, meminta agar diberikan akhlak yang baik, agar diberikan hati yang bersih, meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Itu proses agar kita mampu mengalahkan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik penciptaan. Bahkan kata sebagian ulama, dia bahkan bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika nafsu menguasai dirinya, jalan kefajiran, jalan kefasikan menguasai dirinya, sehingga mengalahkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi lebih hina daripada hewan. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk penciptaan. Jadi proses agar jalan ketakwaan itu mampu mendominasi jalan kefujuran dalam diri kita adalah prosesnya tazkiyatun nafas. Kita bersihkan jiwa-jiwa kita dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah, dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harus didasari dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Bismillah. Maka setiap kita mau beraktivitas, ucapkan bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Karena seluruh daya dan kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ya. Jadi ini proses kita di dalam menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa bertazkiyatun nafas. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu tentang apa tadi Pak yang ketiga? Lupa saya. Kita berdoa dengan wasilah padahal hati kita masih belum bersih, Pak Ustaz. Oh iya, masih ada pertanyaan yang kedua.
Jadi di antara yang membantu kita di dalam memudahkan kita beribadah kepada Allah, termasuk di antaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengambil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah wasilah yang dapat menjadikanmu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam berdoa. Di dalam berdoa ada cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita langsung berdoa kepada Allah. Kita langsung berdoa meminta kepada Allah sesuai dengan hajat kita. Yang kedua, kita berdoa dengan wasilah yang diperbolehkan. Karena ada wasilah yang tidak diperbolehkan. Wasilah yang diperbolehkan itu adalah yang pertama, wasilah dengan amal soleh kita. Ya Allah, dulu saya pernah berbuat seperti ini. Kalau memang itu ikhlas karenamu, maka berikan kemudahan kepadaku. Itu wasilah dengan amal soleh kita. Boleh. Yang kedua adalah berdoa dengan wasilah orang soleh atau orang baik yang masih hidup. Baik itu di hadapan kita, kita minta langsung. Karena kita sering, Kiai mohon doakan air ini. Jadi air itu kita doakan. Kenapa kita minta doa orang yang soleh? Karena kita tahu tingkat kesolehannya. Karena kita tahu dia orang yang baik, tentu dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan diri kita. Artinya kita sadar diri. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah, kita kadang-kadang kita juga kurang yakin ini diijabah atau enggak. Meskipun itu tidak boleh, timbul pemikiran seperti itu. Maka kita juga boleh meminta wasilah kepada orang yang baik, orang yang kita anggap soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita. Minta air didoakan supaya jadi penyembuh. Ustadz, tolong doakan saya supaya ini. Pak Haji, tolong doakan saya seperti ini. Kita minta kepada teman, kita minta kepada suami, Pak, kita minta kepada istri, Mak, doakan Bapak, dan seterusnya. Itu saling mendoakan kebaikan, dan itu bahkan diperintahkan di dalam agama. Seseorang yang meminta mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bahkan tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat akan mendoakan kebaikan yang sama untuk orang yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Doa. Atau dia jauh, orangnya masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita, orangnya jauh, melalui WhatsApp minta didoakan, itu juga boleh. Itu yang kedua, syaratnya dia masih hidup. Jadi meminta doa kepada orang lain sebagai wasilah itu dua syaratnya. Yang pertama, orang itu masih hidup. Yang kedua, meminta doa terhadap hal-hal yang dimampuinya. Tidak boleh meminta doa meskipun dia masih hidup terhadap hal-hal yang hanya menjadi prerogatif Allah. Kiai, bisa nggak tolak hujan hari ini? Saya mau ada hajat nih, anak mau kawinan ya. Coba tolak hujan ya. Minta tolak hujan. Doa minta sama siapa? Mama Gufron misalnya kan, didoakan sama Mama Gufron. Wa maqali inna rahmatan Gufron gitu. Walaqad inna wa maqali bahasa Suryani gitu. Jadi minta, asalkan mampu dilakukan oleh manusia. Kalau itu hanya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Maka kesimpulannya, boleh kita berdoa dengan wasilah yang diperbolehkan kalau kita mungkin kurang yakin dengan doa kita ya. Tapi seharusnya kita yakin dengan doa kita. Barangkali masih banyak penyakit hati, masih banyak maksiat, sehingga kita merasa pesimis dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya tetap yakin. Bagaimana saling berhubungan antara doa dengan kebaikan-kebaikan kita, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu meminta didoakan oleh orang lain, ya kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki hati kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana kita meminta pertolongan kepada teman dekat kita. Jadi itu yang perlu kita perbaiki. Kalau kita minta tolong kepada orang yang jauh dengan kita, yang tidak kita kenal, misalnya kita pinjam uang, dikasih nggak? Nggak dikasih. Orang tidak kenal kita, orang nggak dekat dengan kita. Tapi kalau kita dekat dengan seseorang, apapun yang kita minta pasti akan dia kabulkan. Maka demikian pula ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaan kita. Perbaiki hati. Kemudian yang ketiga yaitu tentang tadi Pak Haji pertanyaannya apa? Lupa saya. Baik. Kalau kita meminta dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan doa itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, apakah kita akan tetap memperoleh pahala di hari kemudian? Allah berikan sebagian dari doa kita itu di dunia dan Allah simpan sebagiannya nanti di akhirat. Jadi apa yang Allah kabulkan di dunia itu bagian kecil daripada doa kita. Adapun sisanya Allah simpan di akhirat. Jadi kalau doa kita di dunia sudah dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apakah tidak ada bagian kita di akhirat? Tidak. Allah tetap simpan bagian itu di akhirat asalkan kita minta dengan ikhlas. Sebab kalau kita tidak mendapatkan bagian di akhirat, tidak ada orang yang mau berdoa. Tidak ada orang yang mau berdoa karena sudah diberikan semua di dunia, tidak. Nah, balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman itu Allah berikan di dunia dan Allah berikan di akhirat. Saya lupa redaksi hadisnya, redaksi Arabnya, tapi Nabi SAW mengatakan, adapun orang-orang yang beriman ketika dia melakukan kebaikan, memohon sebuah kebaikan, maka Allah berikan kebaikan itu di dunia dan Allah simpan sebagiannya di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beriman, kata Nabi SAW, ketika dia meminta kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya di dunia, tapi Allah tidak berikan di akhirat. Makanya kenapa kita lihat orang-orang yang tidak beriman, orang kafir misalnya, orang non muslim misalnya, mereka lebih kaya dari kita, mereka lebih sukses dari kita. Itu adalah balasan yang Allah berikan kepada mereka di dunia saja. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Itulah yang disebut dalam agama kita dengan kalimat istidraj. Jadi Allah berikan di dunia karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Allah kasih kepada semua manusia. Tapi Ar-Rahim Maha Penyayang, sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun rahmannya mencakup seluruh manusia. Karena Allah itu Maha Pengasih, Allah kasih bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, Allah kasih kehidupan yang enak. Tapi itu sebatas di dunia, dan mereka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan memperoleh balasannya di dunia dan juga di akhirat. Kalau mereka tidak dapat di dunia, pasti akan dapat di akhirat. Kalau dia dapat di dunia, nanti di akhirat juga dapat. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kebaikan kita akan Allah simpan nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang berbuat dosa besar, ketika hukumannya sudah ditegakkan di dunia, dosa besar itu adalah perbuatan pidana, ya. Tindak pidana di dunia yang hukumannya itu adalah apa bahasanya, kafarat, ya. Yang hukumannya itu adalah rajam, potong tangan. Contohnya ada orang yang berzina. Berzina itu ada berzina muhsan, ghairu muhsan, ya. Berzinanya orang yang sudah pernah menikah, baik dia seorang suami, seorang istri, seorang janda atau seorang duda. Kalau dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar batu kecil sampai mati, supaya dia merasakan seluruh sakit di seluruh badannya, sebagaimana dia merasakan kenikmatan di seluruh tubuhnya di saat dia melakukan perbuatan zina itu. Maka kafarat di dunia bagi orang-orang yang melaksanakan tindak pidana, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan had, hukum had atau hudud. Had itu adalah hukuman di dunia bagi orang-orang yang berbuat keburukan hanya pada beberapa kasus. Contohnya perbuatan zina. Kalau dia sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah sebelumnya, maka hukumannya apa? Fajliduhum mi'ata jaldah. Kata Allah dalam surat An-Nur, dicambuk 100 kali di hadapan umum, ya. Dicambuk 100 kali. Makanya di Aceh itu yang menegakkan konun, ya, undang-undang Islam itu, kalau ada orang yang berzina dicambuk 100 kali. Pejabat-jabatan pada protes itu, aturan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau dipermalukan di hadapan umum kalau mereka berzina. Pejabat yang sudah beristri, yang sudah bersuami, kalau dia berzina harusnya dirajam, bukan dicambuk. Dan itu bisa ditegakkan kalau kita memiliki negara Islam. Bisa nggak ditegakkan di Indonesia? Orang berzina sudah nikah kemudian dia dirajam rame-rame, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus di bawah kepemimpinan Islam dan di bawah undang-undang Islam.
Ya kita sekarang hanya sebatas penjara. Bagaimana solusinya? Istighfar dengan benar-benar, taubat dengan benar-benar. Nah, kalau hukum di dunia itu sudah ditegakkan, maka dia lepas daripada hukuman di akhirat. Dulu kan ada orang yang berzina sampai dia hamil. Dia datang langsung kepada Nabi minta dirajam. Nanti dulu, tunggu dulu sampai anakmu lahir. Dan makanya dalam Islam itu tidak boleh menuduh orang sembarangan berzina. Kenapa? Hukumannya berat. Kalau melihat hilal itu saksinya cuma satu, sah. Kalau nikah saksinya berapa? Minimal 2. Syahidai adlin 2. Tapi kalau melihat orang berzina saksinya ada berapa? 4. Kenapa? Karena beratnya menuduh orang lain berbuat zina. Karena hukuman orang berbuat zina itu berat. Maka yang menuduh kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, apa hukumannya? Fajliduhum samanina jalda wala takbaru lahum syahadatan abada. Dicambuk 80 kali dan tidak akan diterima persaksiannya selamanya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-qadhaf, walladzina yaqdhifuna al-muhsanatil mu'minat, orang yang menuduh. Makanya hati-hati menuduh berzina itu, karena hukumannya berat. Kalau sudah ditegakkan hukuman itu di dunia dan dia bertaubat, maka dosanya terampuni. Maka dosa orang yang mati karena dirajam itu dosanya sudah terampuni. Dosa zinanya sudah terampuni. Demikian juga dengan orang yang mencuri dipotong tangan, mencuri dengan batas-batas tertentu, dengan ukuran-ukuran tertentu, maka hukumannya adalah potong tangan, dipotong dulu sampai sini. Mencuri lagi yang kedua, dipotong yang sini. Mencuri lagi yang ketiga, dipotong sini. Yang keempat, dipotong sini. Mencuri lagi yang kelima, potong kakinya, dan seterusnya. Nah, kalau hukum-hukuman itu sudah ditegakkan, misalnya dia sekali mencuri, dipotong tangannya, ini kita berbicara tentang hukum Islam, maka dosa-dosanya telah diampuni. Karena hukum had itu sebagai kafarat, penghapus dosa. Bagaimana solusinya jika hukuman itu belum bisa ditegakkan hari ini? Kita beristighfar, bertaubat dengan taubatan nasuha, kita berharap Allah mengampuninya. Maka dosa-dosa yang sudah kita taubatin di dunia tidak akan nanti kita tanggung di akhirat. Meskipun sebagian ulama menjelaskan tetap akan ditampakkan dosa-dosa itu, tapi tidak akan dibalas. Ya, tidak akan ditampakkan, tetap akan ditampakkan dosa-dosa itu, tapi balasannya tidak ada. Sebagian ulama yang lain, dosa-dosa yang sudah kita taubatin di dunia tidak akan ditampakkan sama sekali dan tidak ada balasan dosanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang bisa kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita semuanya. Allah senantiasa berikan kemudahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khair, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.